Satu bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Baik, waktunya untuk bertanya 1 menit, silakan Bapak. Ya Pak Darmakun, Pak Kunwardana yang saya hormati, salah satu perlindungan terhadap SDM adalah tentu kesehatan. Kita pernah mengalami pandemi COVID yang sangat luar biasa. Saya andai waktu bisa diputar kembali kira-kira gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan yang namanya pandemi yang nauzubillah jangan sampai terulang lagi. Tapi andai kita waktu bisa berulang kembali seperti itu, kira-kira respon negara itu harus seperti apa dalam melindungi SDM? Karena banyak sekali korban dari yang namanya pandemi. Terima kasih, itu aja. Masih ada sisa waktu? Cukup. Cukup, baik. Dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Kami persilahkan, waktunya 2 menit. Persoalan pandemi adalah persoalan isu kesehatan. Kita harus belajar melihat bukan yang tertulis tetapi yang tersirat. Saya punya pengalaman selama ini baik pengalaman pendidikan, biasa melihat selalu waspada dan melihat yang tersirat. Jadi kita harus waspada dari setiap isu yang ada. Apakah itu memang genuine atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedaulatan bangsa lewat isu kesehatan. Dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji itu bukan untuk mengetes virus. Jadi itu hanya untuk mengecek asidosis. Dan kenapa harus dicolok-colok? Kenapa tidak ambil dari ludah? Kalau memang mau ngetes virus. Oleh sebab itu seorang pemimpin masyarakat terutama otonomi daerah DKI harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur, dibiasakan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat ditakut-takuti. Bagaimana akan menuju ke kota global yang sejati kalau hati rakyatnya disakitin, pikirannya dirusak, dan badannya diracunin. Semua itu hanyalah omong kosong belaka. Mari sama-sama kita sukseskan program Jakartaku Aman karena indah adabnya. Waktu habis, terima kasih. Mohon tenang hadirin. Kami persilakan calon gubernur dan atau calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi Bapak Ridwan Kamil atau Bapak Suswono. Kami persilakan, waktunya 1 menit. Ya, itulah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau kota kabupaten. Terjadi perbedaan pendapat itu biasa ya. Kita perdebatkan di ruang-ruang yang sifatnya politik, ruang-ruang yang sifatnya bisa menginfokan bahwa ada perspektif lain mungkin dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekelas seepik yang namanya pandemi. Tapi ujung-ujungnya pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka yang namanya gubernur harus taat. Maka yang namanya bupati wali kota harus taat karena dalam pengelolaan krisis memang harus satu komando. Terjadi perbedaan dalam prosesnya, tapi ketika sudah diputuskan oleh pemimpin level presiden, tentulah serempak di bawah harus mengamankan dan menjalankan dan menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Oke, tenang dulu. Waktu Anda 1 menit, silakan Bapak. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, bukan begitu Ibu Zuro? Oleh sebab itu, jangan adigium itu digunakan dengan cara yang terbalik. Seolah-olah ingin menyelamatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Tetapi udang di balik batunya adalah sebaliknya ingin menghancurkan rakyat
sehingga rakyat semua menjadi tidak bisa hidup dan bahkan akan menjadi budak. Saat ini kita ada dalam program ketiga, yaitu control population, di mana mereka ingin mengontrol kegiatan aktivitasnya dan ingin mengontrol jumlahnya. Jadi perjalanan menuju ke 2045 akan menjadi masa kecemasan, bukan masa keemasan, ketika rakyat harus ditakut-takuti dengan segala macam regulasi. Jadi sebagai seorang pemimpin harus berani berdiri di depan untuk mengambil tanggung jawab dan risiko apapun untuk menyelamatkan. Waktu habis. Waktunya habis, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat. Pasangan calon nomor urut 1 harap di tempat tetap berada di sini. Bapak, silakan kembali ke tempat pasangan calon nomor urut 2. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil akan berhadapan dengan pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul. Oke? Kami persilakan kepada Bapak Ridwan Kamil untuk berbicara.